Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6549 Xiao Feng yang tak tahu malu. Entitas jiwa itu adalah kaisar pembunuh iblis. Pedang yang dipegang Chu Feng adalah pedang pembunuh iblis. Mungkinkah Chu Feng telah memperoleh warisan kaisar pembunuh iblis? Mendengar itu, kerumunan yang mengelilingi Chu Feng secara naluriah mundur selangkah. Tokoh-tokoh berpengaruh di sekitar Chu Feng termasuk lebih dari 700 kultivator ahli alam dewa surgawi dari sekte penjara dan 59 guru roh dari alam naga langit di istana suci 7 alam. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak setinggi Jie Tianran, Bai Li Sukong, dan lainnya, namun pada kenyataannya, banyak dari mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun. Di antara mereka, tentu ada yang berpengetahuan luas dan senang mempelajari sejarah. Sebagian dari mereka mengenali kaisar pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis. Terutama wujud jiwa kaisar pembunuh iblis yang berdiri di belakang Chu Feng membuat mereka menyadari bahwa Chu Feng tidak mudah dihadapi sekarang. Mereka mungkin dalam bahaya, namun selalu ada orang yang tidak takut mati. Apapun yang dia peroleh, penghujatan terhadap benda-benda suci tidak dapat dimaafkan. Bunuh dia, dengan raungan dan lolongan yang penuh amarah, salah satu anggota sekte penjara melancarkan serangan langsung. Begitu dia bergerak, beberapa anggota sekte penjara langsung bereaksi. Dalam sekejap, beberapa kekuatan dahsyat berubah menjadi berbagai energi pedang, bilah cahaya, dan teknik seni bela diri. Mereka menyerang Chu Feng dari segala arah. Serangannya sejak awal merupakan pukulan mematikan, tidak memberi ruang untuk mundur. Dia datang semata-mata untuk membunuh Chu Feng. Kau ingin membunuhku? Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu. Namun Chu Feng menggenggam pedang pembunuh iblis dengan erat menggunakan kedua tangannya, lalu mengayunkannya secara tiba-tiba. Beberapa bilah energi bela diri melesat di langit. Dalam sekejap, ruang kosong di atas bergetar dengan deru yang memekakkan telinga, dan riak menyebar dengan liar. Mereka memblokir semua serangan dari para dewa surgawi, yaitu serangan dari dewa surgawi peringkat pertama. Dia telah memasuki alam dewa surgawi tingkat pertama. Setelah menyadari kekuatan tempur Chu Feng, semua orang berhenti menyerang. Reaksi pertama mereka adalah terkejut dan bingung. Itu bukanlah tingkat kultivasinya, melainkan kekuatan tempur yang melekat pada pedang di tangannya, yang hanya dapat ia gunakan untuk sementara waktu. Pada saat itu, suara Bai Li Sukong terdengar, memberikan petunjuk kepada semua orang. Jadi, kekuatan harta karun itulah yang dipinjam. Setelah mendengar itu, semua orang tiba-tiba mengerti dan menghela napas lega. Bahkan tanpa menggunakan harta karun apapun, apa yang bisa dia lakukan dengan tingkat kultivasinya sendiri? Mereka juga kultivator dewa surgawi tingkat pertama. Dengan begitu banyak dari kita, mengapa kita harus takut padanya? Bunuh dia. Setelah mengatakan itu, kelompok anggota kuat dari sekte penjara kembali bergerak. Terutama ketika mereka menemukan bahwa jiwa kaisar pembasmi iblis di balik Chu Feng tidak membantu Chu Feng, melainkan tetap menutup matanya, tampak seperti sekadar hiasan. Mereka menjadi semakin gegabah, dan semakin banyak orang mulai menyerang Chu Feng. Bahkan para ahli spiritualis roh dunia dari Istana Suci 7 Alam mulai membentuk formasi pembunuh dan melancarkan serangan terhadap Chu Feng. Dihadapkan dengan serangan gabungan dari sekelompok dewa dan naga langit tingkat pertama, siapapun selain mereka pasti sudah tidak mampu menahannya sejak lama. Namun Chu Feng, yang memegang pedang pembunuh iblis, tidak takut.
karena Chu Feng menemukan bahwa pedang pembunuh iblis ini agak istimewa. Meskipun kekuatan tempur yang dia berikan kepada Chu Feng tidak terlalu kuat. Namun, bagaimana jika Chu Feng tidak menggunakan teknik bela diri, melainkan hanya melancarkan serangan dengan pedang pembunuh iblis? Pedang pembunuh iblis akan menjadi lebih kuat lagi. Dengan kekuatannya sendiri, ia akan mampu menghadapi seni bela diri dari sekelompok dewa surgawi yang kuat, serta formasi dari para spiritualis roh dunia naga langit. Namun, Chu Feng juga menemukan sebuah kelemahan. Dia tidak dapat menggunakan kemampuan kecepatan ilahinya. Senior, mengapa saya tidak bisa menggunakan teknik kecepatan ilahi? Chu Feng bertanya kepada rusa ilahi. Bahkan, Chu Feng dapat merasakan apakah suatu metode tertentu dapat digunakan atau tidak tanpa harus menggunakannya terlebih dahulu. Seni bela diri dan teknik rahasia semuanya dapat digunakan, dan bahkan metode seperti kekuatan mimpi buruk dan penjarahan gelap dapat diterapkan. Namun, Chu Feng tidak dapat menggunakan teknik gerakan ilahi dan penghindaran ilahi miliknya. Kemampuan ilahi berbeda dari teknik lainnya. Kemampuan ilahi itu berasal dari diriku, dan aku mengakuimu, tetapi aku tidak mengakui pedang pembunuh iblis. Saat ini kau mengandalkan kultivasi pedang pembunuh iblis, jadi wajar jika kau tidak bisa menggunakan kemampuan ilahiku. Rusa ilahi itu memberikan penjelasan. Jadi begitu, itu memang membuat segalanya agak rumit. Itulah mengapa Chu Feng berpikir demikian. Itu karena Chu Feng dapat meminjam kekuatan pedang pembunuh iblis ini, dan dia juga dapat menonaktifkannya. Namun, begitu pinjaman dicabut, pinjaman tersebut tidak dapat langsung dipinjam, akan membutuhkan waktu sebelum dapat dipinjam kembali. Tanpa batasan ini, Chu Feng dapat melepaskan kekuatan pedang pembunuh iblis dan mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melakukan kecepatan ilahi. Jika Chu Feng bisa menggunakan kemampuan kecepatan ilahi, itu akan sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Namun, karena keterbatasan ini, seseorang harus membuat pilihan. Ketika menggunakan kultivasi dan kekuatan tempur pedang pembunuh iblis, tidak mungkin untuk menggunakan kemampuan kecepatan ilahi. Sebenarnya, Chu Feng tidak perlu terlibat dengan orang-orang ini. Alasan dia tidak pergi tetapi memilih untuk melawan mereka secara langsung adalah karena dia memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Ini semua karena Zhao Feng. Namun, Chu Feng menemukan bahwa Zhao Feng bersembunyi di belakang kelompok itu. Meskipun dia juga menyerang Chu Feng, dia terlalu jauh dari Chu Feng, tidak akan mudah bagi Chu Feng untuk membunuhnya. Zhao Feng, kau anak angkat Baili Sukong, kan? Sambil menangkis serangan dari segala arah, Chu Feng mengajukan pertanyaan kepada Zhao Feng. Lalu kenapa kalau memang begitu? Zhao Feng menjawab dengan suara lantang dan jelas, tanpa merendahkan diri maupun bersikap arogan, menunjukkan sikap superioritas. Baili Sukong cukup menarik, anaknya sendiri adalah orang yang tidak berguna begitupun anak angkat itu pengecut, kata Chu Feng. Pengecut? Aku jelas-jelas sedang melawanmu di sini. Jadi bagaimana kau bisa menyebutku pengecut? Zhao Feng mengajukan pertanyaan tersebut padahal sudah mengetahui jawabannya. Kau bersembunyi begitu jauh, bukankah kau hanya takut mati? Chu Feng bertanya. Hahaha. Namun Zhao Feng malah tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, jika kau adalah dewa surgawi tingkat kedua, kau hampir tidak berhak mengatakan bahwa aku, Zhao Feng, rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Kau hanyalah kultivator alam dewa sejati, dan kau hanya mampu bertahan melawan kami dengan bantuan harta karunmu.
Apa yang kau miliki sehingga aku harus takut? Zhao Feng berkata dengan penuh keyakinan. Apa yang perlu ditakutkan? Kau harus tahu bahwa sebagian besar orang di sini tidak menyimpan dendam padaku, Chu Feng. Tapi kamu berbeda. Permusuhan di antara kita dimulai sejak kau mencoba mengambil nyawa Feng Ling, kata Chu Feng. Chu Feng, berani-beraninya kau berbicara begitu sombong? Jangan bicarakan itu dulu, kau tidak punya kesempatan untuk mengambil nyawaku. Hanya bicarakan dendam, kau telah menodai artefak suci sekte penjara dan menghancurkan susunan istana suci 7 alam. Kejahatan apa yang membuatmu pantas dihukum mati? Siapakah di antara hadirin yang tidak menyimpan dendam terhadapmu? Pada saat itu, Zhao Feng berteriak lantang dan mengajukan pertanyaan kepada kerumunan. Bagaimana menurut kalian semua? Begitu Zhao Feng mengatakan ini, cukup banyak orang yang setuju dan bahkan melontarkan komentar pedas kepada Chu Feng. Apa yang kau katakan masuk akal, Chu Feng. Kau adalah seseorang yang harus kubunuh oleh sekte penjaraku. Jika kau ingin berhenti sekarang, aku bisa memohon kepada kepala penjara untuk mengampuni nyawamu dan membiarkanmu hanya dengan mayat utuh. Jika tidak, aku akan memastikan jiwamu tercerai-berai dan hancur. Mendengar kata-kata kasar mereka, Chu Feng merasa sangat tak berdaya dan hanya bisa menghela napas. Sekumpulan orang idiot, Chu Feng benar-benar tak berdaya. Zhao Feng jelas-jelas menggunakan mereka sebagai tameng, namun mereka tidak bisa melihat tipu daya yang begitu kentara. Namun setelah dipikirkan lagi, mungkin saja hal itu tidak mustahil untuk dilihat. Sebaliknya, mereka hanya perlu tahu bahwa membunuh mereka akan menjadi sebuah pencapaian besar bagi mereka. Mereka begitu bersemangat untuk mengklaim pujian sehingga mereka sama sekali tidak peduli dengan bahayanya. Jika dilihat dari sudut pandang ini, Zhao Feng sebenarnya cukup pintar. Setidaknya dia tidak terlalu rakus akan pujian. Chu Feng, Zhao Feng ini sungguh tidak tahu malu. Provokasimu tidak berhasil. Mengapa kita tidak membiarkan ratu bertindak dan melenyapkannya secara langsung? Saat Egi berbicara, ada sedikit nada mengejek, tetapi sebagian besar adalah kemarahan. Chu Feng tidak peduli dengan orang seperti Zhao Feng, tetapi Egi tidak tahan, dia tidak akan membiarkan siapapun bertindak sombong di depan Chu Feng. Egi, kita tidak bisa membunuh Zhao Feng secara langsung. Kita perlu mengekstrak garis keturunan Feng Ling sepenuhnya dari tubuhnya. Akan lebih baik jika dia masih hidup saat kita melakukan ini, kata Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.